Hai, selamat datang di channel Andre Morang. Video kali ini kami akan mencoba membahas tentang sifat biologi tanah. Video sebelumnya tentang sifat fisik tanah, dan untuk mengikuti video sebelumnya dapat dilihat link pada kolom deskripsi. Untuk mengikuti video lengkap tentang dasar-dasar ilmu tanah dapat diikuti pada playlist dasar-dasar ilmu tanah pada channel Andre Morang. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat. Dan ayo, kita mulai belajar sifat biologi tanah dan simak sebaik-baiknya. Tanah dalam bidang pertanian sangat penting untuk dikaji lebih dalam, terutama mengenai sifat-sifat dari tanah itu sendiri. Secara umum, sifat tanah yang umum dikaji ialah sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Nah, ketiga sifat ini sering dibahas secara bersama-sama dalam mengkaji tanah secara umum. Karakteristik tanah ditentukan berbagai sifat, seperti sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi tanah. Sebagai gambaran potensi produktivitas tanah, sifat fisik dan kimia dan biologi tentu telah diketahui dan dijelaskan pada setiap jenis tanah. Sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah berhubungan dengan aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam dan di permukaan tanah. Berbagai jenis makhluk hidup berkembang dalam tanah, baik berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup yang berukuran besar atau jenis makro maupun makhluk hidup yang ada di berukuran kecil. Sifat biologi tanah sangat penting dalam proses dekomposisi. Nah, dekomposisi yang dimaksud ialah dekomposisi bahan organik. Juga sangat penting dalam mineralisasi, imobilisasi, daur hara, serta proses lainnya yang terjadi di dalam tanah. Nah, semua proses ini sangat penting dalam bidang pertanian untuk mengkaji lebih dalam, khususnya dalam pengolahan tanah. Nah, tujuannya apa? Tujuan agar tanah ini dapat lestari dan berkelanjutan penggunaannya. Nah, tanah dapat dikatakan sebagai laboratorium hidup. Berbagai organisme tanah yang berukuran kecil sampai pada sangat kecil seperti bakteri, fungi, actinomycetes, protozoa, dan alga yang dikelompokkan dalam mikroorganisme yang mudah dijumpai di tanah. Nah, demikian pula organisme tanah lain yang termasuk dalam kelompok tumbuhan seperti akar, atau makroflora, dan berbagai hewan tanah berukuran kecil atau mikrofauna seperti nematoda, berukuran sedang, mesofauna seperti mikroantropoda, sehingga yang berukuran besar atau mesofauna seperti cacing dan penghuni tanah lainnya. Organisme tanah ini mempunyai peran penting bagi kehidupan tanaman dan bagi tanah itu sendiri. Nah, tanpa aktivitas dari organisme tanah, tanaman tidak akan memperoleh nutrisi dari tanah secara berkesinambungan. Sesuai dengan peran masing-masing, berbagai organisme yang ada di tanah berperan sebagai produser maupun konsumer, dekomposer maupun sebagai predator yang mereka membentuk jaringan makanan di dalam tanah. Nah, penyediaan berbagai kebutuhan nutrisi tanaman maupun organisme itu sendiri. Nah, ini aktivitas biologi
faktor-faktor pada 3 tingkat yang berbeda. Itu yang pertama ialah skala organisme. Nah, skala organisme secara individu. Aktivitas biologi ditentukan oleh keadaan-keadaan seperti temperatur dan kelembaban dalam habitat mikroorganisme. Yang kedua, populasi. Skala populasi aktivitas biologi ditentukan oleh jumlah keragaman habitat, jenis pengganggu habitat, dan keragaman dan interaksi-interaksi antara berbagai populasi. Dan yang ketiga, pada skala proses biologi. Nah, fungsi-fungsi seperti siklus hara dan pengendalian dipengaruhi oleh interaksi populasi biologi dengan sifat kimia dan sifat fisik tanah. Nah, perbaikan tanah dilakukan lebih pada menyeimbangkan kembali hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan pada alam. Dengan kembalinya struktur pada tanah secara umum, maka biota tanah sebagai penyedia unsur hara dan penjaga kesuburan tanah akan kembali. Dengan terjaganya kesuburan tanah, maka daya ikat tanah terhadap air, terhadap unsur hara, dan tanah sebagai sumber hidup utama tanaman akan terpenuhi. Nah, pengelolaan kondisi biologis tanah meliputi konsep pengelolaan tanah dengan teknologi masukan rendah atau LISA, yaitu memanfaatkan pupuk hayati dalam memperbaiki sifat kimia tanah dan kesuburan tanah. Nah, selain LISA, di samping konsep LISA juga akan dijelaskan peranan jasad hidup tanah. Itu yang pertama, peranan jasad hidup tanah dalam pembentukan dan pemantapan struktur tanah. Yang kedua, interaksi jasad hidup tanah dengan bahan organik dalam pelapukan mineral dan pembentukan tanah. Yang ketiga, peran interaksi jasad hidup di tanah dengan akar tanaman dalam proses pembentukan atau agregasi tanah. Nah, penggunaan pupuk hayati atau biofertilizer bertujuan untuk mengurangi penggunaan pupuk-pupuk anorganik atau bahan-bahan kimia. Penggunaan pupuk hayati bertendensi low input atau penggunaan pupuk yang rendah dengan akrab lingkungan. Nah, definisi pupuk hayati ialah penggunaan jasad hidup untuk meningkatkan kesuburan tanah. Nah, antara lain untuk meningkatkan nitrogen tanah digunakan Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter, Azolla, dan BGA atau Blue Green Alga. Yang kedua, untuk meningkatkan kadar P digunakan mycorrhiza dan bakteri pelarut fosfat. Nah, untuk meningkatkan kualitas kompos menggunakan cacing tanah dan M4. Organisme tanah. Nah, berdasarkan perannya, organisme tanah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu organisme yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, organisme yang merugikan tanaman, dan organisme yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan tanaman. Nah, sebagai contoh, organisme yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman ialah organisme yang dapat menyumbang nitrogen dalam tanah dan tanaman, seperti bakteri fiksasi nitrogen, itu seperti Rhizobium, Azospirillum, dan Azotobacter. Yang kedua, organisme tanah yang dapat melarutkan fosfat, seperti bakteri pelarut fosfat dan fungi pelarut fosfat. Dan yang ketiga, organisme tanah yang dapat meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman,
itu yang sering dijumpai, salah satu organisme yang sering dijumpai itu ialah cacing tanah. Nah, cacing tanah mempunyai arti penting bagi lahan pertanian. Lahan yang banyak mengandung cacing tanah akan menjadi subur. Nah, cacing tanah dapat meningkatkan daya serap air permukaan. Secara singkat, dapat dikatakan cacing tanah berperan memperbaiki dan mempertahankan struktur tanah agar lebih gembur. Nah, biota tanah yang lain umumnya dijumpai seperti antropoda. Nah, antropoda juga merupakan fauna tanah yang macam dan banyak dijumpai. Nah, yang paling menonjol springtail dan kutu. Fauna tanah ini mempunyai kerangka luar yang dihubungkan dengan kaki. Sebagian besar yang memiliki semacam sistem peredaran darah dan jantung. Nah, aktivitas biota tanah dapat meningkatkan kesuburan tanah. Nah, aktivitas biota tanah dapat diukur dengan mengukur berapa besar respirasi di dalam tanah. Respirasi itu apa? Respirasi itu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan di dalam zat energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Nah, peran mikroba. Mikroba ini sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Nah, mereka biasa memperbanyak diri dan aktif membantu penyediaan unsur hara bagi tanaman melalui proses simbiosis dengan jalan melepaskan unsur hara yang terikat menjadi unsur hara yang bentuknya tersedia bagi tanaman. Nah, mikrobia ini juga mempunyai peran yang aktif melindungi tanaman melawan penyakit soil-borne disease. Ini peran mikroba. Itu yang pertama, dekomposisi bahan organik atau biodekomposer. Contohnya Trichoderma, Cytophaga sp dan fungi. Yang kedua, siklus atau daur hara. Itu Nitrosomonas dan Nitrobacter. Fiksasi atau penambatan N seperti Rhizobium, Azotobacter, dan Asopirillum. Dan berikutnya ialah pelarut fosfat dan K seperti Aspergillus, Penicillium, dan Pseudomonas. Penghasil hormon tumbuh seperti Pseudomonas sp dan Azotobacter. Biokontrol patogen Trichoderma dan Bacillus thuringiensis, dan membantu penyerapan hara seperti mycorrhiza. Nah, pentingnya organisme tanah. Nah, jika kita lihat dari gambar ini, nitrogen akan masuk ke dalam tanah dan nitrogen itu akan menyumbang unsur hara bagi tanaman. Nitrogen ini juga akan ditambat oleh rhizobium, sehingga akan dirubah menjadi bahan yang tidak tersedia menjadi bahan yang tersedia, dan kemudian akan diserap oleh tanaman. Nah, kita lanjut pada mikroorganisme tanah dapat memperbaiki struktur tanah. Nah, bahan sekresi dari organisme tanah dapat mengikat partikel-partikel tanah menjadi agregat yang lebih besar. Contohnya, bakteri mengeluarkan kotoran yang berbentuk dan bersifat sebagai perekat atau organik gum. Nah, jamur-jamuran akan memproduksi bahan-bahan berupa benang halus yang disebut dengan hifa. Nah, saat perekat dari bakteri dan hifa jamur akan menempel atau akan mengikat partikel-partikel tanah secara kuat, sehingga agregat tanah yang besar pun tidak mudah pecah walaupun basah. Nah,
Agregat tanah yang besar tersebut dapat menyimpan air di dalam pori-pori tanah. Nah, pori-pori tanah yang dapat menyimpan air itu disebut dengan pori mikro. Nah, dalam keadaan air yang berlebihan, air dapat dengan mudah mengalir keluar dari pori-pori besar di antara agregat-agregat tanah yang lebih besar. Organisme tanah yang lebih besar dapat memperbaiki struktur tanah dengan cara membuat saluran-saluran atau lubang-lubang di dalam tanah. Nah, contohnya cacing. Nah, cacing dapat membuat saluran-saluran di dalam tanah dan membantu mengaduk dan mencampur baurkan partikel tanah sehingga aerasi atau aliran udara tanah menjadi lebih baik. Nah, pembuatan saluran-saluran dan lubang-lubang ini membentuk infiltrasi dan pergerakan air ke dalam tanah serta drainase. Nah, pengelolaan tanah dengan teknologi masukan rendah. LESA atau Low External Input Sustainable Agriculture merupakan suatu pilihan yang layak bagi petani dan bisa melengkapi bentuk-bentuk lain produksi pertanian. Karena sebagian besar petani tidak mampu untuk memanfaatkan input buatan itu atau hanya dalam jumlah yang sedikit, maka perhatian perlu dipusatkan pada teknologi yang bisa memanfaatkan sumber daya lokal secara efisien. Nah, petani yang kini menerapkan HEYA bisa saja mengurangi pencemaran dan biaya serta meningkatkan efisiensi input luar dengan menerapkan beberapa teknik dari LESA. Nah, LESA yang mengacu pada bentuk-bentuk pertanian sebagai berikut. Itu yang pertama, dia berusaha mengoptimalkan sumber daya lokal dengan mengkombinasikan beberapa komponen sistem usaha tani. Yang kedua, berusaha mencari cara pemanfaatan input luar hanya bila diperlukan untuk melengkapi unsur-unsur yang kurang dalam ekosistem dan meningkatkan sumber daya biologi, fisik, dan manusia. Nah, prinsip-prinsip ekologi pada LESA. Yang pertama, menjamin kondisi tanah yang mendukung bagi pertumbuhan tanaman, khususnya dengan mengelola bahan-bahan organik dan meningkatkan kehidupan tanah. Mengoptimalkan ketersediaan unsur hara dan menyeimbangkan arus unsur hara. Nah, khususnya melalui peningkatan nitrogen, pemompaan unsur hara, daur ulang, dan pemanfaatan pupuk luar sebagai pelengkap. Nah, meminimalkan kerugian sebagai akibat radiasi matahari, udara, dan air dengan cara pengelolaan iklim mikro, pengelolaan air, dan pengendalian erosi. Meminimalkan juga serangan hama dan penyakit terhadap tanaman dan hewan melalui pencegahan dan perlakuan yang aman. Nah, saling melengkapi dan sinergi dalam penggunaan sumber daya genetik yang mencakup penggabungan dalam sistem pertanian terpadu dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Sebenarnya metode LESA mengacu pada bentuk-bentuk pertanian yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dengan mengkombinasikan berbagai macam komponen sistem usaha tani, yaitu tanaman, ternak, ikan, air, tanah, iklim, dan manusia, sehingga saling melengkapi dan memberikan efek sinergi yang paling besar.
Nah, pemanfaatan input luar juga dilakukan hanya bila diperlukan untuk melengkapi unsur yang kurang di dalam agroekosistem dan meningkatkan sumber daya biologi, fisik, dan juga manusia. Nah, dalam pemanfaatan input luar, perhatian utama diberikan pada mekanisme daur ulang dan meminimalisasikan kerusakan lingkungan. Metode Lecia juga tidak bertujuan untuk memaksimalkan produksi dalam jangka pendek, namun untuk mencapai produksi yang stabil dan memindai dalam jangka panjang. Lecia berupaya untuk mempertahankan dan sedapat mungkin meningkatkan potensi sumber daya alam serta memanfaatkan secara optimal. Nah, beberapa hal yang tercakup dalam pengelolaan tanah dengan teknologi masukan rendah itu yang pertama mengatasi kendala-kendala fisik dan kimia. Yang kedua, mengurangi kebutuhan pupuk dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Dan yang berikut, tidak terjadi pengurasan unsur hara tanah. Nah, unsur-unsur teknologi masukan rendah itu ada non-hayati seperti batuan fosfat alam, kapur, sedangkan hayati itu seperti bahan organik dan jasad mikro yang memfiksasi nitrogen, pelarut fosfor, mikorisa, M4, dan cacing. Nah, risosfer atau mintakat perakaran. Risosfer adalah selapis tanah yang menyelimuti permukaan akar tanaman yang masih dipengaruhi oleh aktivitas akar. Nah, permukaan akar tanaman disebut rhizoplan. Jadi, risosfer adalah lapisan tanah yang menyelimuti rhizoplan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas akar dan merupakan habitat yang sangat baik bagi pertumbuhan mikroba oleh karena akar tanaman menyediakan bahan organik yang umum menstimulir pertumbuhan mikroba. Nah, risosfer digunakan untuk menunjukkan bagian tanah yang dipengaruhi oleh akar tanaman yang dicirikan oleh lebih banyak kegiatan mikrobiologis dibandingkan kegiatan di dalam tanah yang jauh dari perakaran tanah. Nah, laju kegiatan metabolik mikroorganisme risosfer berbeda dengan laju kegiatan metabolik mikroorganisme pada tanah yang non-risosfer. Efek risosfer menunjukkan pengaruh keseluruhan perakaran tanaman terhadap mikroorganisme tanah yang terkandung banyak jumlah bakteri, jamur, dan actinomycetes. Nah, hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari tipe tanah, dari kelembaban tanah, pH tanah, temperatur tanah, umur tanah, serta umur tanah. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari mikroba risosfer yaitu mikroba dapat melarutkan dan menyediakan mineral, menghasilkan vitamin, asam amino, auksin, dan gibberellin yang dapat menstimulir pertumbuhan tanaman seperti Pseudomonas. Mikroba juga dapat menghasilkan antibiotik. Akar rambut mengabsorpsi hara dan air juga berfungsi sebagai organ sekresi tanaman. Bahan-bahan yang dikeluarkan oleh akar rambut itu disebut eksudat yang bervariasi dalam maupun macam-macam tanaman. Nah, telah mengelompokkan macam-macam persenyawaan yang dikeluarkan oleh akar tanaman. Nah, itu yang pertama ada karbohidrat.
Karbohidrat itu senyawanya glukose, fruktose, sukrose, silose, dan lain-lain. Ada asam amino, itu leusin, asbutirat, glutamin, alamin, asparagin, glutamat, dan aspartat. Asam-asam organik atau asam organik itu ada tartarat, oksalat, sitrat, malat, asetat, propionat, butirat, sukronat, butirat, suksinat, glikolat, dan valera. Enzim itu ada fosfatase, amilase, protease, poligalakturonase. Dan juga ada senyawa lain seperti biotin, tiamin, pentatenat, auksin, niasin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk pada peran jasad mikro. Nah, peran jasad mikro ini berperan terhadap struktur tanah. Nah, struktur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan ruang partikel-partikel tanah yang tergabung satu dengan yang lain membentuk agregat dari hasil proses pedogenesis. Nah, struktur tanah berhubungan dengan cara di mana partikel pasir, debu, dan liat relatif disusun satu dengan yang lain. Nah, di dalam tanah dengan struktur yang baik, partikel pasir dan debu dipegang bersama pada agregat-agregat atau gumpalan kecil oleh liat humus dan kalsium. Nah, ruang kosong yang besar antara agregat atau makropori membentuk sirkulasi air dan udara juga membentuk sirkulasi air dan udara. Nah, akar tanaman untuk tumbuh ke bawah pada tanah yang lebih dalam. Sedangkan ruang kosong yang kecil itu mikropori memegang air untuk kebutuhan tanaman. Nah, idealnya struktur tanah yang baik ialah struktur tanah yang granular. Nah, menyangkut struktur tanah kita sudah pelajari pada video sebelumnya. Nah, pengaruh struktur dan tekstur tanah terhadap pertumbuhan tanaman terjadi secara langsung. Struktur tanah yang remah atau ringan pada umumnya menghasilkan laju pertumbuhan tanaman dan produksi persatuan waktu yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur tanah yang padat. Nah, jumlah dan panjang akar pada tanaman yang tumbuh pada tanah yang remah umumnya lebih banyak dibandingkan dengan akar tanaman pada tanah-tanah yang bertekstur berat. Nah, perlu diketahui bahwa bahan organik baru berfungsi sebagai tanah setelah mengalami dekomposisi. Proses dekomposisi dapat terjadi jika terdapat jasad mikro tanah. Nah, dengan demikian, walaupun terdapat banyak bahan organik, tetapi tidak ada mikroorganisme, maka bahan organik tidak banyak guna bagi struktur tanah. Jasad mikroorganisme yang berperan untuk membantu agregasi tanah ialah jamur Actinomycetes dan bakteri. Ada dua cara jasad mikro mengikat butir-butir tanah menjadi agregat. Yang pertama, secara langsung, yaitu dengan ikatan mekanis oleh sel-sel dan filamen jasad mikro, misalnya pada jamur dan Actinomycetes. Yang kedua, dengan cara tidak langsung, yaitu melalui ikatan yang digunakan oleh hasil sintesa jasad mikro dan ikatan yang dilakukan oleh penguraian bahan organik. Nah,
Transfer N dari legum ke non-legum. Nah, fiksasi nitrogen adalah proses yang diubah unsur nitrogen dari atmosfer menjadi amonium. Nah, bentuk ionik nitrogen yang tersedia bagi pertumbuhan tingkat tinggi. Fiksasi nitrogen pada tanaman legum yang ditanam bersamaan dengan tanaman non-legum dapat berguna sebagai sumber nitrogen bagi tanaman non-legum. Nah, hasil penelitian sesuai dengan pendapatnya Rives tahun 1990 itu ada tanaman itu dia menyatakan bahwa transfer nitrogen sering dapat dilihat dan penting bagi ketersediaan nitrogen untuk tanah yang rendah. Nah, coba kita lihat dari hasil penelitian. Tanaman Vigna-radiata dia dapat melepaskan nitrogen 3% dari hasil fiksasi nitrogennya. Yang kedua ada tanaman keledai, dia dapat melepaskan 10,4%. Dan jika kita tumpang sari sorghum dengan kedelai dengan jarak tanam dekat, akan terjadi peningkatan transfer nitrogen dari kedelai ke sorghum. Nah, dengan jarak tanam 50 x 50 cm, transfer nitrogennya ialah 0,89 gram nitrogen per meter persegi. Nah, jika jaraknya 12,5 x 12,5 cm, transfer nitrogennya lebih tinggi, yaitu 2,05 gram nitrogen per meter persegi. Nah, Buhara juga dia melaporkan bahwa penanaman kacang tanah di antara dua baris jagung dengan jarak 100 cm ternyata dia masih mampu memberikan hasil sebesar 2,93 ton per hektar polong kering. Nah, penanaman kacang tanah yang ditumpang sarikan dengan jagung dapat meningkatkan efisiensi pemakaian pupuk dan efisiensi lahan. Nah, namun bila jarak dan waktu diatur secara tepat. Nah, selanjutnya juga ada hasil penelitian dari Sarman dan Ardianingsi dan Buhaira. Dia menjelaskan bahwa model tanam jagung baris ganda dengan jarak tanam 140 cm antar baris ganda dan jagung 40 cm dalam baris berpengaruh nyata terhadap hasil biji jagung. Nah, luas daun tanaman kedelai dan bobot kering tanaman jagung juga. Nah, sehingga selama masa periode pertumbuhan sampai panen, tanaman jagung lebih mampu bersaing atau secara agresif dibandingkan dengan tanaman kedelai dengan model jarak tanam baris tunggal, yaitu 100 cm x 40 cm. Nah, kita lanjut pada efektif mikroorganisme. Nah, cairan E4 atau efektif mikroorganisme itu merupakan M4 itu efektif mikroorganisme yang memiliki 4 mikroorganisme yang berperan baik bagi tanah dan pertumbuhan tanaman. Nah, ini merupakan campuran dari beberapa mikroorganisme baik dapat membantu atau sangat bermanfaat dan menguntungkan guna proses penyerapan dan penyediaan unsur hara. Nah, bentuk M4 ini berupa cairan berwarna coklat dan aromanya segar. M4 ini dia mengandung bakteri fermentasi mulai dari genus Lactobacillus, jamur fermentasi, Actinomycetes, bakteri fotosintetik dan bakteri pelarut fosfat dan juga ragi. Nah, manfaatnya sering diaplikasikan dalam proses pembuatan kompos. Nah, manfaat yang dirasakan petani, peternak, dan perikanan dalam produk hasil dekomposisi
menggunakan 4 mikroba ini. Nah, larutan EM4 ini sangat tepat digunakan untuk memajukan pertanian karena dapat membantu perbaikan kualitas lahan. Tanaman yang sehat bersumber dari lahan yang sehat pula. Petani juga dapat menciptakan keuntungan yang besar dan melimpah karena hasil panen berbuah lebat dan dapat menguntungkan petani. Nah, fungsi dan keuntungan menggunakan EM4. Yang pertama, dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Yang kedua, meningkatkan jumlah produksi tanaman. Ketiga, menjaga kestabilan hasil pertanian maupun perkebunan. EM4 juga dapat memfermentasikan bahan organik, mempercepat proses dekomposisi bahan organik di dalam tanah, dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas panen, menciptakan pertanian yang berwawasan ramah terhadap lingkungan, memperkaya keragaman mikroba yang sangat menguntungkan di dalam media tanam dan tambak, memperbaiki nutrisi senyawa yang dibutuhkan tanaman dan ikan dari dalam tanah, dan mempercepat proses fiksasi atau bintil akar, meminimalisir atau mengurangi kebutuhan pupuk bahkan pestisida. Nah, dapat dipergunakan untuk semua jenis komoditi dan sebagai bahan campuran pakan ternak yang sehat. Nah, yang berikut mikroorganisme pelarut fosfat. Nah, pada tanah-tanah yang masam, fosfat akan bersenyawa dalam bentuk ALP, FeP, dan okludate P. Sedangkan pada tanah-tanah alkali, fosfat akan bersenyawa dengan kalsium atau Ca sebagai CaP dan membentuk senyawa kompleks yang sukar untuk larut. Nah, kondisi-kondisi ini yang menyebabkan P tidak tersedia bagi tanah. Nah, adanya peningkatan fosfat tersebut menyebabkan pupuk fosfat yang diberikan tidak efisien, sehingga perlu diberikan dalam takaran yang tinggi. Nah, pemberian fosfat ke dalam tanah hanya 15-20% yang diserap oleh tanaman, sedangkan sisanya akan dijerap atau diikat di antara koloi tanah dan tinggal sebagai residu di dalam tanah. Nah, hal ini yang menyebabkan tanaman itu akan mengalami defisiensi fosfat. Salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi pemupukan fosfat dalam mengatasi rendahnya fosfat tersedia di dalam tanah ialah dengan memanfaatkan kelompok mikroorganisme pelarut fosfat. Nah, mikroorganisme yang dapat melarutkan fosfat tidak tersedia menjadi tersedia sehingga dapat diserap oleh tanaman. Pemanfaatan mikroorganisme pelarut fosfat diharapkan dapat mengatasi masalah P di dalam tanah. Mikrobia yang berperan untuk melarutkan fosfat itu seperti bakteri, jamur, dan Actinomycetes. Nah, ketiga jenis ini yang mempunyai daya pelarut berbeda-beda. Bakteri pelarut fosfat kebanyakan bersifat aerob dan membentuk spora, misalnya Bacillus magatherium, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, dan Atrobacter, Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium, Micrococcus, dan Mycobacterium. Nah, jamur yang dapat melarutkan fosfat itu seperti Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Sclerotium, Aspergillus niger, dan Aspergillus candidus. Nah, Actinomycetes dari genus
Streptomyces, misalnya Streptomyces venezuelae. Nah, perubahan senyawa fosfat anorganik tidak larut menjadi senyawa fosfat larut oleh mikrobia pada umumnya disebabkan oleh mikrobia menghasilkan asam organik. Nah, dari beberapa penelitian itu didapat bahwa pelarutan fosfat disebabkan oleh chelasi, yaitu Ca++, Mg++ atau Mg2+, ada Al3+ dengan Adam hidroksi laktat, hidroksi organik laktat, glikolat, suksinat, dan alfa ketugorot. Nah, asam organik yang dapat langsung melarutkan fosfat ialah asam asetat, asam malat, asam glukonat, asam oksalat, asam butirat, dan asam malonat. Nah, asam-asam organik ini merupakan hasil akhir dari perombakan bahan organik. Oke, kita lanjut pada mikorizа. Nah, mikorizа ini adalah jamur yang hidup dan bersimbiosis mutualisme dengan tanaman indangnya, khususnya pada akar. Nah, peran mikorizа bagi kesuburan tanah. Nah, jamur mikorizа dapat mengatur mobilitas unsur hara di dalam tanah, misalnya unsur nitrogen, fosfor, dan lain-lain. Salah satunya contoh ialah nitrogen pada tanah berpasir akan mudah mengalami pencucian. Tetapi dengan adanya mikorizа akan dapat meningkatkan serapan unsur hara nitrogen, sehingga nitrogen akan tersimpan di dalam tanaman dalam bentuk N-organik. Nah, di samping itu, mikorizа juga mampu menghasilkan zat pengatur tumbuh seperti auksin, sitokinin, dan giberlinis. Peran mikorizа terhadap ketersediaan nitrogen. Nah, pada respirasi mikorizа akan dihasilkan asam karbonat. Dengan bertambahnya asam karbonat di daerah perakaran, maka kelarutan unsur hara di dalam rizosfer akan meningkat, sehingga lebih banyak atau sehingga lebih tersedia bagi tanaman. Nah, asam karbonat yang dihasilkan juga akan mempercepat proses pelapukan bahan organik di dalam tanah, sehingga akan dapat menambah cadangan unsur hara di dalam tanah. Nah, asam karbonat yang mempunyai daya pelarut yang sangat tinggi terhadap kalsium di dalam tanah dengan membentuknya asam karbonat yang mempunyai daya pelarut yang sangat tinggi terhadap asam kalsium di dalam tanah dengan membentuk asam bikarbonat yang mudah larut. Nah, dengan demikian nitrogen akan menjadi tersedia bagi tanah dan tanaman. Nah, selanjutnya peran mikorizа terhadap ketersediaan pH dan struktur tanah. Nah, mikorizа dapat meningkatkan ketersediaan fosfor dan juga unsur hara lain. Nah, demikian juga terhadap struktur tanah. Mikorizа berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap kemantapan struktur tanah. Nah, benang-benang miselium dari jamur mikorizа akan menyebar dalam tanah dan menjerat partikel-partikel tanah sehingga terbentuknya struktur tanah yang stabil. Nah, secara tidak langsung, mikorizа dapat menghasilkan bahan sintetik atau diduga polisakarida dan polironida. Nah, yang difungsikan atau yang berfungsi sebagai sementasi yang ikut membantu pembentukan struktur yang mantap. Nah, dari sini timbul untuk memanfaatkan mikorizа dalam usaha pengawetan tanah, sehingga mengurangi kerusakan tanah akibat adanya aliran permukaan. Nah, akibat lebih lanjut karena kehadiran mikorizа di dalam tanah ini adalah semakin meningkatnya jumlah air yang dapat masuk ke dalam tanah. Nah, ini dimungkinkan karena terhambatnya aliran air di permukaan tanah dan dapat menghindari kerusakan agregat tanah. Nah,
peran cacing terhadap tanah. Nah, cacing dapat meningkatkan kesuburan tanah melalui nitrogen yang termineralisasi. Nah, nitrogen meningkat karena mineralisasi cacing yang telah mati itu kurang dari 3% dalam bentuk senyawa organik. Nah, tubuh cacing tanah dia mengandung ada sekitar 72% protein dari berat kering, dan tubuh cacing tanah yang mati dapat menghasilkan 110 mg nitrat. Pelapukan cacing pada tanah per hektar mencapai 3,75 juta, dan ini dapat menghasilkan sekitar 217 kg nitrat per hektar. Nah, ekskresi cacing tanah juga mengandung nitrogen atau sisa dari cacing tanah itu juga mengandung nitrogen. Nah, diperkirakan setengah dikeluarkan sebagai mukoprotein melalui sela-sela kelenjar pada epidermis, dan setengah lagi dalam bentuk amoniak, urea, dan alatoin dalam bentuk cairan urin yang telah diekskresikan. Nah, pengaruh cacing terhadap kesuburan tanah. Cacing berpengaruh terhadap kesuburan tanah karena cacing dapat memantapkan struktur tanah, dapat meningkatkan stabilitas agregat, dapat menghancurkan butir-butir tanah, dan membalikan tanah dan memperbaiki kondisi aerasi tanah. Nah, dengan demikian cacing tanah itu dapat dikatakan bisa meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas. Nah, pengaruh cacing tanah terhadap struktur tanah itu dia dapat menghancurkan bahan organik dan mencampur baurkan fraksi-fraksi tersebut, lalu mengeluarkan kotoran di permukaan tanah. Dia juga menggali dan mengangkut tanah di bawah dan akan naik ke permukaan. Nah, peran cacing tanah pada perubahan sifat fisik tanah. Cacing tanah dapat mempengaruhi struktur tanah. Aktivitas cacing tanah yang mempengaruhi struktur tanah itu meliputi yang pertama, dia bisa lewat pencernaan, perombakan bahan organik, pengadukannya dengan tanah, dan produksi kotoran yang diletakkan di permukaan tanah. Cacing juga akan menggali tanah dan transportasi tanah dari bawah ke atas atau sebaliknya. Nah, selama proses ini akan terjadi terbentuknya agregat tanah yang tahan air, perbaiki status aerasi tanah, dan daya tahan dalam memegang air. Nah, cacing tanah dia juga sebagai penghancur seresah atau epigei. Nah, cacing tanah ini dia merupakan kelompok cacing yang hidup di lapisan seresah yang letaknya di atas permukaan tanah. Tubuhnya berwarna gelap. Tugasnya menghancurkan seresah tanah sehingga ukurannya akan menjadi lebih kecil. Nah, cacing penggali itu aneikik dan edogeik merupakan cacing jenis penggali yang hidup aktif di dalam tanah. Walaupun makanannya berupa bahan organik di permukaan tanah, dan ada pula dari akar-akar yang mati di dalam tanah. Nah, kelompok cacing ini berperan penting dalam mencampur seresah yang ada di dalam tanah dengan lapisan bawah dan meninggalkan liang-liang di dalam tanah. Nah, kelompok cacing ini membuang kotoran yang di dalam tanah atau di atas permukaan. Nah, kotoran ini lebih kaya akan karbon dan unsur hara lain pada sekitarnya. Nah, cacing mampu menggali lubang di sekitar permukaan sampai kedalaman 2 meter dan aktivitasnya meningkatkan kadar oksigen. Nah, kadar oksigen yang ditingkatkan oleh aktivitas cacing tanah ini bisa mencapai 30%. Nah, selain itu,
Dia juga dapat memperbesar pori-pori tanah, memudahkan pergerakan akar tanaman, serta meningkatkan kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air. Nah, zat-zat organik dan fraksi liat yang dihasilkan cacing tanah bisa juga memperbaiki daya ikat antar partikel tanah sehingga menekan terjadinya pengikisan atau erosi. Nah, biasanya kalau ada aktivitas bahan organik itu bisa menurunkan atau bisa dapat menekan terjadinya erosi sampai 40%. Nah, ini cara yang dapat dilakukan para petani untuk meningkatkan kegiatan organisme di dalam tanah. Yang pertama ialah menyediakan makanan. Nah, petani dapat menyediakan makanan untuk mikroorganisme atau untuk organisme tanah dengan memelihara tanaman penutup tanah dan menambah bahan organik seperti mulsa, kompos. Mulsa yang dimaksud ialah mulsa organik. Ada kompos, merang, pupuk hijau, dan pupuk kandang masuk ke dalam tanah untuk untuk organisme tanah ini kelola. Yang kedua, menyediakan cukup oksigen atau aerasi tanah yang baik. Nah, seluruh makhluk hidup itu memiliki sifat yang sama. Begitu juga dengan organisme tanah, dia selalu membutuhkan cukup oksigen untuk hidup. Nah, petani dapat menjamin ketersediaan oksigen yang cukup untuk organisme tanah dengan mencegah pemadatan tanah. Nah, pemadatan tanah ini dapat mengurangi pori-pori tanah sehingga ketersediaan udara di dalam tanah itu menjadi sedikit. Nah, pemadatan tanah dapat terjadi apabila tanah itu diinjak oleh hewan, manusia, atau pengolahan tanah organik, pengolahan tanah yang bersifat modern itu selalu menggunakan mesin-mesin yang berat secara berlebihan pada tanah-tanah yang basah. Itu dapat menyebabkan terjadinya pemadatan tanah. Nah, selanjutnya petani harus mampu menyediakan air. Organisme di dalam tanah juga membutuhkan air dalam jumlah tertentu. Tapi kalau terlalu banyak, nah, di tanah itu akan mengalami kondisi jenuh, mereka juga bisa mati karena kekurangan oksigen. Sehingga petani itu dapat mengukur atau dapat mengatur ketersediaan air di dalam tanah dengan cara memperbaiki struktur tanah. Nah, agregat tanah yang lebih besar dapat menyimpan air di dalam pori-pori halus dan dapat mengeluarkan kelebihan air melalui pori-pori yang lebih besar. Nah, drainase yang cukup di lahan yang banjir juga akan memperbaiki kondisi tanah untuk habitat organisme tanah. Nah, selanjutnya melindungi biota tanah. Nah, petani dapat mendukung kehidupan organisme tanah dengan cara melindungi habitat mereka. Pemeliharaan tanaman penutup tanah adalah cara yang paling baik untuk melindungi habitat organisme tanah dari bahaya kekeringan. Kenapa? Karena penggunaan mulsa juga dapat melindungi habitat mereka. Penggunaan mulsa plastik itu dapat berfungsi sebagai sumber makanan bagi organisme tanah. Nah, mulsa plastik dapat mengurangi risiko terjadi hama dan penyakit tertentu karena mulsa tersebut cenderung meningkatkan suhu permukaan tanah dan dapat menghambat pergerakan hama di dalam tanah ke tanaman. Tetapi, mulsa plastik dapat meningkatkan bahan organik tanah sehingga pendauran ulang unsur hara tidak akan terjadi. Nah, cara yang lain ialah dengan mengolah tanah dengan tepat. Nah, pengolahan tanah yang berlebihan dapat merusak pori-pori tanah di mana organisme itu hidup. Nah, demikian pembahasan terkait sifat biologi tanah. Nah, semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu dalam memahami tentang sifat biologi tanah. Ikuti pembelajaran terkait lainnya di dalam channel ini. Jika ada pertanyaan tentang materi yang dibahas dalam video ini, kalian dapat menuliskan pertanyaan dalam kolom komentar.
Setiap pertanyaan yang diberikan, kami usahakan untuk merespon dengan baik. Oke? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe karena akan menjadi motivasi bagi kami untuk berbagi ilmu pengetahuan. Bye.